Ini adalah sebuah kisah yang mengungkapkan misteri dan kejatuhan sebuah kerajaan kuno yang dikenal karena kemegahan dan kekuatan yang luar biasa. Terletak di sekitar Sungai Emas yang legendaris, kerajaan ini pernah menjadi pusat kekayaan, kebudayaan, dan kekuasaan, namun tiba-tiba hancur dalam sekejap. Dikenal karena peradaban yang sangat maju, kerajaan ini memiliki teknologi dan pengetahuan yang jauh melampaui masa mereka, namun juga dihancurkan oleh keserakahan dan ambisi besar untuk menguasai kekuatan yang lebih besar dari yang bisa mereka kendalikan. Mari kita simak kisah lengkapnya. Sungai Emas, atau yang dikenal dengan nama Sungai Mahakam pada masa kini, memiliki sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Menurut kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, pada zaman dahulu kala, sebuah kerajaan yang megah berdiri di sepanjang tepi sungai ini. Kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Sungai Emas, tempat segala sesuatu yang indah dan kaya raya berasal. Dalam cerita rakyat yang tersebar di kawasan pedalaman Kalimantan, diceritakan bahwa sungai ini memiliki kekuatan yang bisa memberikan kehidupan dan kesuburan bagi segala makhluk yang tinggal di sekitarnya. Tidak ada yang tahu pasti kapan kerajaan ini berdiri, namun menurut para ahli sejarah dan arkeolog, jejak-jejak peradaban ini dapat ditemukan melalui berbagai artefak yang tersebar di sepanjang sungai. Masyarakat lokal percaya bahwa Sungai Emas adalah hadiah dari para dewa sebagai bentuk penghormatan atas kebaikan mereka. Kekuatan yang dimiliki oleh sungai ini dipercaya dapat mengubah nasib, membawa kedamaian, dan menciptakan kemakmuran yang tak terbayangkan sebelumnya. Sungai Emas juga diyakini memiliki sifat mistis. Tak jarang, penduduk setempat merasa bahwa arus sungai ini bukan hanya mengalirkan air, tetapi juga mengalirkan kekuatan tak tampak yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Dikatakan bahwa siapapun yang mampu merasakan energi dari sungai ini akan menjadi sangat kuat dan bijaksana. Kekuatan tersebut bahkan diyakini dapat memperpanjang umur dan memberikan kebahagiaan yang abadi. Namun, meskipun Sungai Emas memberikan banyak manfaat, ada kisah kelam yang beredar tentang bagaimana peradaban ini bisa lenyap begitu saja. Konon, pada puncak kejayaannya, kerajaan Sungai Emas menjadi terlalu serakah. Mereka menggali lebih dalam kekayaan yang mereka dapatkan dari sungai, hingga akhirnya, sungai tersebut mulai menuntut harga yang sangat mahal. Sumber daya alam yang tak terbarukan mulai menipis, dan bencana alam yang tak terduga mulai terjadi. Kerajaan Sungai Emas yang semula penuh dengan kemakmuran, perlahan berubah menjadi sebuah kerajaan yang diliputi ketakutan dan keserakahan. Penduduk mulai berperang untuk mendapatkan lebih banyak harta, dan alam sekitar mulai merespons dengan cara yang misterius dan mematikan. Dalam waktu yang singkat, kerajaan ini menghilang, meninggalkan jejak-jejak yang sulit untuk ditemukan. Banyak yang percaya bahwa kejatuhan ini adalah akibat dari keserakahan manusia yang tidak menghormati kekuatan alam. Namun, meskipun kerajaan ini telah lama hilang, kisahnya tetap hidup dalam legenda. Setiap tahun, penduduk desa di sekitar Sungai Emas merayakan festival untuk menghormati arwah para leluhur mereka dan memohon agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka percaya bahwa hanya dengan menjaga keseimbangan alam, sungai ini akan memberikan berkat dan kehidupan yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, berbagai petualang dan peneliti mulai tertarik untuk menemukan jejak-jejak kerajaan yang hilang ini. Banyak yang berusaha untuk menggali lebih dalam tentang sejarahnya, namun tak banyak yang berhasil. Meskipun begitu, legenda tentang Sungai Emas tetap hidup, dan banyak yang percaya bahwa peradaban ini tidak benar-benar hilang, melainkan tersembunyi di balik kabut waktu yang tak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Pada puncak kejayaannya, kerajaan Sungai Emas adalah simbol dari kekuatan dan kemakmuran. Kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang sangat terorganisir, dengan seorang raja yang bijaksana memimpin. Raja ini dikenal dengan nama Raja Mahesa, seorang pemimpin yang dipercaya memiliki hubungan langsung dengan para dewa. Kerajaan ini juga memiliki pasukan yang kuat dan sangat terlatih, siap melindungi tanah mereka dari ancaman luar. Dalam setiap aspek kehidupan, kerajaan ini memanfaatkan kekuatan Sungai Emas. Sungai ini tidak hanya memberikan air untuk pertanian, tetapi juga menjadi sumber perdagangan utama. Kerajaan Sungai Emas dikenal dengan keahlian mereka dalam perhiasan emas, yang berasal dari sungai itu sendiri. Mereka memahat emas yang diperoleh dari dasar sungai menjadi barang-barang indah, seperti perhiasan, patung, dan alat-alat keperluan sehari-hari yang sangat bernilai. Masyarakat di kerajaan ini hidup dalam kedamaian, menghormati hukum dan tradisi yang telah ditetapkan oleh para leluhur mereka. Mereka meyakini bahwa keseimbangan alam dan spiritualitas
adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Para pendeta dan pemimpin agama memainkan peran penting dalam kehidupan kerajaan, memastikan bahwa rakyat selalu hidup dalam harmoni dengan alam dan para dewa. Namun, seperti halnya dengan banyak kerajaan besar lainnya, kerajaan ini tidak terlepas dari persaingan. Perdagangan yang berkembang pesat menarik perhatian kerajaan-kerajaan tetangga yang ingin menguasai kekayaan Sungai Emas. Konflik-konflik kecil mulai muncul di sepanjang perbatasan, namun kerajaan ini mampu menghadapinya dengan kekuatan militernya yang luar biasa. Namun, meskipun kerajaan ini kuat, mereka tidak pernah sepenuhnya bebas dari ancaman internal. Ketika kemakmuran mulai terasa, beberapa individu mulai tergoda untuk mengeksploitasi sungai lebih jauh. Pada awalnya, hal ini tidak tampak seperti masalah besar, namun lama-kelamaan dampaknya mulai terasa. Alam mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan, dan sungai yang sebelumnya memberikan kehidupan mulai memperlihatkan kemarahannya. Tanda-tanda peringatan pertama muncul ketika hasil pertanian mulai menurun. Tanah yang sebelumnya subur dan memberikan hasil melimpah mulai mengalami kekeringan yang aneh. Beberapa penduduk yang tinggal di dekat tepi sungai juga melaporkan bahwa air sungai terasa lebih keruh dan bau. Pada saat itu, beberapa orang percaya bahwa ini adalah peringatan dari para dewa yang tidak senang dengan tindakan manusia. Namun, para pemimpin kerajaan menolak untuk mendengarkan peringatan ini. Mereka terlalu terfokus pada keuntungan yang bisa diperoleh dari sungai tersebut. Semakin banyak emas yang diambil, semakin besar kekayaan yang mereka dapatkan, tetapi juga semakin besar ketegangan yang tercipta antara manusia dan alam. Tidak ada yang tahu bahwa bencana yang akan datang sudah mulai membentuk dirinya di bawah permukaan. Seiring berjalannya waktu, peringatan-peringatan yang datang dari alam semakin jelas. Pada awalnya, perubahan yang terjadi di kerajaan Sungai Emas dianggap sebagai fenomena biasa, sebuah siklus alam yang tak terhindarkan. Namun, bagi beberapa orang yang masih mempertahankan ajaran leluhur, tanda-tanda itu adalah panggilan untuk bertindak. Mereka mengingatkan sang raja dan para pejabat kerajaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Namun suara mereka tenggelam di tengah keserakahan yang semakin menguat. Bencana pertama yang terjadi adalah banjir besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba. Sungai Emas, yang selama ini memberi kehidupan, kini menjadi sumber kehancuran. Airnya meluap, menghancurkan desa-desa yang terletak di sepanjang aliran sungai. Para penduduk yang tidak siap kehilangan rumah dan ladang mereka. Banyak yang percaya bahwa ini adalah hukuman dari dewa-dewa yang marah, karena manusia telah melanggar kesepakatan alam. Namun, sebagian besar dari mereka masih belum siap untuk menerima kenyataan bahwa sungai yang mereka anggap sakral bisa begitu marah. Kemudian, ada fenomena lain yang lebih aneh lagi. Beberapa desa yang berada jauh dari sungai mulai dilanda wabah penyakit misterius. Penyakit ini datang begitu cepat dan tak ada yang tahu dari mana asalnya. Gejala-gejalanya sangat pelik. Tubuh menjadi lemah, kulit menghitam, dan nafas terasa sesak. Masyarakat kerajaan mulai panik dan menyadari bahwa segala yang terjadi mungkin bukan hanya kebetulan. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ini adalah akibat dari tindakan mereka yang telah menyalahgunakan kekayaan yang diberikan oleh sungai. Namun, bukan hanya bencana alam yang terjadi. Ketegangan sosial mulai berkembang di dalam kerajaan. Para bangsawan dan pedagang kaya semakin memperkaya diri mereka, sementara rakyat biasa semakin menderita. Rasa ketidakpuasan mulai meluas, dan suara-suara protes mulai terdengar di kalangan rakyat jelata. Banyak yang merasa bahwa kerajaan telah lupa pada janji-janji mereka untuk memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan. Puncaknya terjadi ketika seorang tabib yang bijak datang ke istana dengan ramalan yang mengerikan. Tabib itu mengungkapkan bahwa jika kerajaan terus mengeksploitasi Sungai Emas dengan cara yang tak seimbang, maka kerajaan itu akan hancur. Ia mengingatkan bahwa sungai itu bukanlah sumber tak terbatas, dan jika manusia tidak bisa mengendalikan diri, maka alam akan mengajarkan mereka pelajaran yang sangat keras. Namun, seperti kebanyakan peringatan sebelumnya, ramalan ini juga diabaikan. Raja yang semakin terobsesi dengan kekayaan dan kejayaan tak ingin mendengar kata-kata peringatan. Di mata sang raja, Sungai Emas adalah hadiah yang harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kerajaan. Dia melihat peningkatan kekayaan sebagai tanda keberhasilan pemerintahannya, bukan sebagai peringatan untuk memperlambat laju eksploitasi. Ketegangan semakin meningkat, dan beberapa kelompok mulai bersikap lebih terbuka dalam penentangan mereka terhadap kebijakan kerajaan. Terdapat kelompok yang menyebut diri mereka sebagai penyembuh sungai,
sebuah kelompok yang berusaha untuk mengembalikan keharmonisan antara manusia dan alam. Mereka menyatakan bahwa hanya dengan menghormati sungai dan menjaga kelestariannya, kerajaan ini bisa bertahan. Mereka juga mengingatkan bahwa manusia tidak bisa terus-menerus mengambil dari alam tanpa memberi apa-apa kembali. Namun, kelompok ini menjadi semakin terisolasi. Para pejabat kerajaan menganggap mereka sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan. Beberapa pemimpin kelompok ini bahkan ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Rakyat yang dulu mendukung mereka mulai merasa takut, dan kekuasaan kerajaan semakin kuat. Tetapi, seiring dengan meningkatnya ketegangan sosial dan bencana alam yang semakin meluas, masyarakat mulai bertanya-tanya apakah upaya kelompok penyembuh sungai ada benarnya. Pada puncaknya, kerajaan Sungai Emas tidak lagi mampu menahan badai yang datang. Perang yang melanda beberapa daerah akibat ketegangan sosial, bencana alam yang semakin sering terjadi, dan penyakit yang menyebar dengan cepat memaksa kerajaan untuk menghadapi kenyataan pahit. Kejayaan yang pernah mereka nikmati sudah berakhir. Sungai Emas, yang dulu memberikan kehidupan dan kemakmuran, kini menjadi simbol kehancuran. Arus sungai semakin deras dan penuh dengan serpihan-serpihan emas yang terendam di dalamnya. Orang-orang mulai meyakini bahwa sungai ini telah menjadi tempat pemakaman bagi segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia. Perasaan ketakutan yang meluas menyelimuti seluruh kerajaan. Kerajaan yang dulu berdiri megah kini semakin rapuh, dipenuhi dengan kerusakan dan kerusuhan yang tak terhindarkan. Pada suatu malam yang gelap, ketika hujan turun dengan derasnya, suara gemuruh yang keras terdengar dari Sungai Emas. Air sungai meluap dengan cepat dan memporak-porandakan seluruh desa yang berada di sepanjang alirannya. Dalam sekejap, wilayah kerajaan yang dulunya penuh dengan kehidupan kini menjadi lautan air yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Rumah-rumah hancur, ladang pertanian terendam, dan bahkan istana kerajaan tak bisa selamat dari amukan air yang ganas. Raja Mahesa, yang dulunya percaya bahwa kekuatan kerajaan tak terbendung, akhirnya menyadari bahwa tak ada yang bisa mengatasi amarah alam. Ia mencoba untuk memerintahkan pasukannya untuk menanggulangi bencana. Namun pasukan yang terlatih sekalipun tak mampu menghadapi amukan alam yang begitu dahsyat. Dalam kekalahan ini, Raja Mahesa hanya bisa menatap Sungai Emas yang mengalir deras, seolah-olah mengisyaratkan bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan kehancuran ini. Beberapa hari kemudian, ketika air mulai surut, hanya sedikit yang tersisa dari kerajaan yang dulu pernah agung itu. Banyak kota dan desa hilang tanpa jejak. Begitu juga dengan sebagian besar penduduk yang menjadi korban bencana tersebut. Para pejabat kerajaan yang selamat pun mulai melarikan diri, meninggalkan tanah air mereka yang telah hancur. Tak ada yang tahu pasti kemana mereka pergi, tetapi satu hal yang pasti, kerajaan Sungai Emas telah hilang dalam kegelapan sejarah. Namun, legenda tentang kerajaan ini tetap hidup. Masyarakat yang selamat dari bencana tetap meyakini bahwa peradaban ini tidak sepenuhnya hilang, tetapi hanya tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Sungai Emas tetap menjadi simbol dari segala yang telah hilang, sebuah peringatan bahwa kekayaan dan kemakmuran bisa datang dan pergi dalam sekejap, tergantung pada bagaimana manusia menjaga hubungan mereka dengan alam. Meski kerajaan Sungai Emas telah runtuh, kisahnya tetap hidup dalam cerita rakyat yang terus diceritakan turun-temurun. Penduduk desa yang tersisa dari bencana besar itu menyebar ke berbagai penjuru. Namun mereka tetap membawa serta cerita tentang kerajaan yang pernah ada. Di sepanjang Sungai Emas, masih ada mereka yang percaya bahwa ada bagian dari kerajaan yang tetap tersembunyi di balik kabut waktu, menunggu untuk ditemukan. Setiap tahun, festival dirayakan di banyak desa sekitar sungai. Sebuah perayaan untuk mengenang kejayaan masa lalu sekaligus untuk menghormati leluhur yang telah meninggalkan warisan berharga. Pada festival ini, para penduduk mengenakan pakaian tradisional, mempersembahkan sesaji di tepi sungai, dan menceritakan kisah-kisah lama tentang bagaimana kerajaan Sungai Emas bisa menguasai segala yang ada di sekitar mereka. Ini menjadi waktu di mana mereka berharap agar dewa-dewa yang pernah memberi mereka kehidupan akan kembali memberikan berkat bagi mereka yang masih setia menjaga dan menghormati alam. Namun, meskipun legenda terus hidup, tidak semua orang percaya bahwa kisah tersebut hanyalah dongeng. Beberapa pencari kebenaran, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mulai tertarik pada mitos yang beredar. Mereka ingin mengetahui apakah kerajaan ini benar-benar pernah ada, atau apakah itu hanya cerita yang diciptakan untuk memberi pelajaran moral. Di antara para pencari ini ada yang berpendapat bahwa keberadaan kerajaan Sungai Emas merupakan bagian dari sejarah yang sengaja disembunyikan,
Sebuah peradaban yang sengaja dilupakan oleh para penguasa yang ingin menutupi keberadaan masa lalu yang penuh dengan misteri. Pencarian akan kebenaran ini tidaklah mudah. Banyak yang mencoba untuk menggali lebih dalam ke dasar Sungai Emas, berharap menemukan artefak atau bukti nyata yang bisa membuktikan keberadaan kerajaan tersebut. Namun, sungai yang dulunya memberi kehidupan kini menjadi berbahaya. Beberapa pencari yang berusaha menuruni arus sungai atau menggali tanah yang terlupakan menghilang tanpa jejak. Banyak yang percaya bahwa itu adalah akibat dari kemarahan alam yang belum sepenuhnya mereda. Namun, ada juga yang meyakini bahwa kerajaan ini tidak benar-benar hilang, melainkan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat, tersembunyi dari pandangan manusia. Mitos ini berkembang seiring waktu, menjadi bagian dari cerita yang sering didengar oleh para petualang. Mereka yang berani berlayar atau menyusuri aliran sungai dengan harapan menemukan sisa-sisa kerajaan Sungai Emas, seringkali membawa pulang cerita-cerita aneh tentang suara-suara yang terdengar di tengah malam, cahaya misterius yang bersinar di bawah permukaan air, atau bayangan yang tampaknya bergerak di antara pepohonan yang rapat. Beberapa orang yang telah kembali dari pencarian mereka melaporkan pengalaman aneh yang mereka alami, seperti perasaan bahwa mereka telah masuk ke dalam dunia yang berbeda, tempat di mana waktu terasa melambat dan segala sesuatu tampak dihuni oleh roh-roh leluhur kerajaan yang hilang. Mereka menggambarkan tanah yang subur dan air yang jernih, tempat yang terasa penuh dengan energi hidup, namun juga dipenuhi dengan rasa ketegangan yang tak terungkapkan. Di antara mereka yang percaya bahwa kerajaan itu masih ada, terdapat keyakinan bahwa Sungai Emas menyembunyikan sebuah kunci yang dapat membuka pintu menuju peradaban yang hilang itu. Kunci ini dipercaya berupa sebuah artefak yang memiliki kekuatan luar biasa, sebuah batu permata yang dapat mengubah nasib siapapun yang menemukannya. Batu ini diyakini terendam di dasar sungai atau tersembunyi di dalam hutan belantara, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani dan layak. Namun, tidak semua orang yang mencari batu ini memiliki niat baik. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang terobsesi dengan penemuan ini mulai mengabaikan etika dan nilai-nilai yang dulu dipegang oleh penduduk asli. Mereka datang dengan niat untuk menguasai kekuatan yang diakini tersembunyi, tanpa mempedulikan keseimbangan alam yang telah lama terjaga. Mereka menggali sungai, merusak hutan, dan mengganggu kedamaian alam demi mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar. Ketika pencarian akan kerajaan Sungai Emas semakin meluas, sebuah kelompok baru muncul di tengah masyarakat. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria yang dikenal dengan nama Darmawan, seorang pedagang kaya yang telah lama mendengar legenda tentang kekayaan dan keajaiban Sungai Emas. Darmawan percaya bahwa kerajaan yang hilang itu bukanlah sekadar mitos, melainkan sebuah sumber kekuatan yang bisa memberinya kendali atas seluruh wilayah. Dia berhasil mengumpulkan sekelompok orang yang memiliki ambisi serupa, dan bersama-sama mereka mulai melakukan pencarian besar-besaran di sepanjang sungai. Dengan sumber daya yang melimpah dan kemajuan teknologi yang lebih canggih, Darmawan dan kelompoknya mulai mengeksplorasi wilayah yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Mereka membangun kam-kam besar dan menebang hutan untuk membuka jalur yang lebih mudah menuju dasar sungai. Namun, meskipun mereka semakin dekat dengan tujuan mereka mulai merasakan adanya gangguan yang aneh dan misterius. Beberapa anggota kelompok mulai menghilang, meninggalkan jejak yang samar-samar di sepanjang perjalanan mereka. Ada yang mengatakan mereka disapu oleh arus sungai yang tiba-tiba mengamuk, sementara yang lain melaporkan mendengar suara-suara aneh yang berasal dari kedalaman hutan. Para petualang yang tersisa mulai merasa bahwa mereka bukan lagi sekadar mencari artefak, melainkan sedang melawan kekuatan yang lebih besar dan lebih kuno daripada yang mereka bayangkan. Darmawan, yang semakin terobsesi dengan pencariannya, memutuskan untuk melanjutkan pencarian meskipun banyak anggotanya yang mulai mundur. Dia meyakini bahwa keberhasilan mereka dalam menemukan kerajaan yang hilang akan membawa mereka pada kejayaan yang lebih besar. Namun, dengan setiap langkah yang diambil, dia dan kelompoknya semakin terperosok ke dalam bahaya yang tak terduga. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang sangat terpencil, di mana tanah tampak lebih gelap dan udara terasa lebih berat. Disinilah mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka harapkan. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di bawah tanah, yang penuh dengan ukiran-ukiran kuno dan simbol-simbol yang tidak dapat dipahami. Di dalam ruangan itu, terletak sebuah batu permata besar yang berkilau dengan cahaya yang aneh. Batu itu, yang dikenal sebagai Batu Sungai Emas, dipercaya memiliki kekuatan untuk mengembalikan kejayaan kerajaan yang hilang. Namun, saat Darmawan menyentuh batu itu, sebuah suara bergema di dalam ruangan,
memperingatkan bahwa setiap kekuatan yang diambil dari alam akan memiliki harga yang harus dibayar. Namun, karena ambisi yang tak terhingga, Darmawan mengabaikan peringatan tersebut. Begitu ia menyentuh batu itu, sebuah gempa bumi besar mengguncang tanah di sekitar mereka. Hutan di sekitarnya mulai terbakar, dan sungai yang tenang mendadak berubah menjadi arus yang ganas, membawa serta apa saja yang ada di jalannya. Kelompok tersebut tidak pernah terlihat lagi, dan kepergian mereka semakin menambah aura misterius yang menyelimuti Sungai Emas. Kehilangan Darmawan dan kelompoknya menambah misteri di sekitar Sungai Emas. Masyarakat sekitar mulai semakin cemas, karena kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah kepergian mereka seakan mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang bersembunyi di bawah permukaan sungai itu. Berita tentang hilangnya kelompok pencari itu segera menyebar, dan banyak orang yang mulai bertanya-tanya, apakah legenda tentang kerajaan yang hilang memang benar-benar memiliki dasar yang nyata. Para penduduk desa yang masih tinggal di sepanjang sungai semakin waspada, memperketat keamanan dan memperbanyak ritual pemujaan kepada dewa-dewa yang mereka yakini menjaga keseimbangan alam. Mereka mulai merasa bahwa Sungai Emas bukan lagi sumber kehidupan dan kemakmuran, melainkan tempat yang penuh dengan kutukan, sebuah tempat yang bisa menghancurkan siapapun yang mencoba memanfaatkannya dengan niat buruk. Beberapa dari mereka percaya bahwa Darmawan dan kelompoknya telah melanggar suatu perjanjian kuno yang telah ada sejak zaman dahulu kala, yang mengikat manusia untuk tidak mengambil kekayaan alam secara sembarangan. Mereka yakin bahwa apa yang terjadi pada kelompok pencari itu adalah akibat dari rasa serakah yang menguasai hati mereka. Namun, meskipun peringatan-peringatan itu semakin jelas, beberapa kelompok lain masih berusaha mencari harta karun yang tersembunyi di dalam kedalaman sungai, bertekad untuk menemukan artefak yang bisa mengembalikan kejayaan kerajaan yang hilang. Namun, tak seorang pun yang bisa menghindari kenyataan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di sekitar sungai. Mereka yang berani berlayar lebih jauh ke dalam sungai atau masuk ke dalam hutan yang lebat seringkali melaporkan perasaan aneh, seperti diawasi oleh kekuatan tak tampak. Beberapa melaporkan mendengar bisikan yang datang dari hutan, sementara yang lain mengatakan mereka merasa seolah-olah mereka telah tersesat di dimensi yang berbeda, tempat di mana waktu berjalan lambat dan suara-suara misterius bergema dari kejauhan. Sungai yang dulunya dikenal dengan kejernihan airnya kini tampak semakin keruh dan gelap, dengan air yang berwarna kehijauan dan bau yang menyengat. Hal ini membuat para penduduk semakin enggan untuk mendekat. Namun, bagi mereka yang masih penasaran dan tidak takut akan ancaman yang datang dari kedalaman sungai, kekuatan misterius ini justru semakin menjadi tantangan yang harus dihadapi. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, seorang pria muda bernama Arjuna muncul di salah satu desa yang terletak di tepi Sungai Emas. Arjuna adalah seorang pelayar muda yang telah mendengar kisah tentang kerajaan yang hilang dan percaya bahwa ada kebenaran di balik legenda tersebut. Berbeda dengan banyak pencari lainnya, Arjuna tidak hanya terobsesi dengan kekayaan atau kekuasaan, tetapi lebih tertarik pada aspek spiritual dan sejarah dari kerajaan yang hilang itu. Arjuna percaya bahwa kerajaan yang tenggelam bukan hanya sebuah peradaban yang hilang, tetapi juga sebuah pelajaran yang masih dapat diambil. Ia bertekad untuk menggali lebih dalam, tidak hanya untuk menemukan artefak atau harta karun, tetapi untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kehancuran tersebut. Dengan keyakinan bahwa hanya dengan memahami masa lalu, masa depan dapat diselamatkan, Arjuna memulai perjalanan panjangnya untuk mengungkap rahasia yang terkubur di dasar Sungai Emas. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Ketika Arjuna melangkah lebih dalam ke dalam hutan dan mendekati sungai yang lebih dalam, ia mulai merasakan tekanan yang semakin kuat. Seiring dengan langkahnya, bayangan-bayangan aneh mulai terlihat di antara pepohonan, dan suara-suara gemuruh yang tidak jelas asalnya semakin sering terdengar. Arjuna merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti jejaknya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa yang tampak di belakangnya. Ia terus melangkah, menembus hutan yang semakin lebat, hingga akhirnya menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik sebuah air terjun yang besar. Gua itu tampak seperti sebuah tempat yang sangat kuno, dan Arjuna merasa bahwa inilah tempat yang telah lama dicari-cari oleh banyak orang. Sebuah pintu batu yang besar, dihiasi dengan ukiran-ukiran misterius, terletak di dalam gua, seolah menunggu seseorang yang tepat untuk membuka kunci dari kerajaan yang telah lama hilang. Dengan hati-hati, Arjuna memeriksa pintu tersebut dan menemukan bahwa ukiran-ukiran pada pintu batu itu mirip dengan simbol-simbol yang dia pelajari dalam buku-buku kuno yang diwariskan oleh para pendeta. Setelah beberapa saat, dengan penuh keyakinan, ia berhasil membuka pintu tersebut. Apa yang dia temukan di dalamnya adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan.
sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan emas, permata, dan artefak-artefak kuno yang sangat bernilai. Namun, meskipun kekayaan yang melimpah, Arjuna merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Sebuah cahaya aneh memancar dari tengah ruangan, dan ketika ia mendekati cahaya itu, ia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Dalam cahaya tersebut, ia melihat gambaran tentang masa lalu kerajaan Sungai Emas. Gambaran tentang raja-raja yang bijaksana, kehidupan yang makmur, tetapi juga ketamakan yang akhirnya mengarah pada kehancuran. Sebuah suara, keras namun lembut, bergema di dalam ruangan, mengingatkan Arjuna bahwa kekuatan yang tersembunyi di dalam kerajaan ini bukanlah hadiah, melainkan ujian. Yang mengambil lebih dari yang diberikan akan membayar dengan harga yang tidak terbayangkan. Suara itu berkata, seolah mengingatkan Arjuna tentang akibat dari keserakahan yang pernah meruntuhkan kerajaan ini. Arjuna menyadari bahwa ia telah menemukan lebih dari sekadar harta karun. Ia telah menemukan pelajaran yang sangat berharga, satu yang harus dibawa kembali kepada dunia luar, agar tak ada lagi yang mengulangi kesalahan yang sama. Namun, pertanyaannya kini adalah, apakah ia bisa membawa pelajaran ini keluar tanpa terperangkap dalam godaan kekuatan yang ada di dalamnya? Arjuna berdiri di tengah ruangan yang gemerlap oleh cahaya aneh, merenungkan kata-kata yang terdengar dalam bisikan. Yang mengambil lebih dari yang diberikan akan membayar dengan harga yang tidak terbayangkan. Kata-kata itu bergaung dalam pikirannya, memaksa dirinya untuk merenung lebih dalam. Apa yang dilihatnya di depan matanya adalah harta yang begitu luar biasa, barang-barang berharga yang tersebar di seluruh penjuru ruangan. Tetapi baginya, itu bukan lagi sebuah hadiah, melainkan sebuah ujian berat yang harus ia jalani. Arjuna tahu betul bahwa dunia luar tidak akan mengerti tentang kebenaran yang ia temukan di sini. Banyak yang akan mencoba untuk merebut kekayaan ini, bahkan jika mereka tahu bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya membawa kutukan. Namun, Arjuna juga sadar bahwa jika ia membiarkan harta ini tetap tersembunyi, maka ia akan menghormati peringatan yang diberikan oleh suara itu. Ia berjalan perlahan menuju tengah ruangan, di mana sebuah altar tua tampak berdiri kokoh, dikelilingi oleh patung-patung yang tampaknya mewakili para pemimpin kerajaan Sungai Emas. Patung-patung ini menggambarkan wajah yang keras dan penuh kebijaksanaan, tetapi juga ada kesan ketamakan yang mencolok dalam ekspresi mereka. Ini adalah wajah para penguasa yang pernah memerintah dengan tangan besi, dan akhirnya terjerat oleh keinginan untuk menguasai lebih dari yang mereka butuhkan. Arjuna merasa hatinya tergerak oleh keadilan. Apa yang terjadi pada kerajaan ini adalah peringatan, sebuah pelajaran yang harus dia bawa keluar sana, ke dunia yang sedang berjuang dengan keserakahan dan ketamakan yang sama. Namun, saat Arjuna memutuskan untuk meninggalkan gua itu, perasaan berat melingkupi dirinya. Apakah ia benar-benar bisa meninggalkan harta ini di sini? Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia bisa mengembalikan kejayaan kerajaan ini, atau jika yang seharusnya ditemukan adalah pelajaran dari kejatuhannya. Batu permata yang berkilau itu, yang dipercaya dapat memberikan kekuatan tak terhingga, tampak begitu menggoda. Tetapi Arjuna tahu bahwa kekuatan semacam itu tidak hanya membawa kekayaan materi, melainkan juga potensi untuk menghancurkan siapa saja yang tidak siap menghadapinya. Itu adalah godaan yang harus dilawan dengan kebijaksanaan, bukan nafsu. Arjuna akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil apapun dari gua itu. Ia merasa bahwa dirinya tidaklah berbeda dengan para penguasa kerajaan yang telah tumbang jika ia menuruti keinginan pribadinya untuk mendapatkan harta tersebut. Ia tahu bahwa jika ia membawa pulang kekayaan ini, ia akan sama saja dengan para pencari lainnya yang telah terjebak dalam lingkaran setan keserakahan. Namun, keputusan itu tidak datang tanpa rasa cemas. Ia juga menyadari bahwa meskipun ia tidak mengambil apapun dari ruangan itu, keberadaannya di sana sudah cukup untuk mengguncang keseimbangan dunia luar. Apa yang akan terjadi jika dunia mengetahui bahwa kerajaan Sungai Emas benar-benar ada? Apa yang akan terjadi jika harta itu benar-benar ditemukan oleh orang yang tidak memahaminya? Beban itu semakin terasa berat saat Arjuna keluar dari gua dan kembali ke hutan yang gelap. Hutan itu terasa semakin menekan. Seolah-olah alam mencoba mengingatkan Arjuna bahwa ia telah menginjakan kaki di tempat yang tidak seharusnya ia tuju. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikutinya. Ketika ia kembali ke tepi sungai, ia merasa terhubung dengan kekuatan alam yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat dijelaskan oleh manusia. Sungai Emas, yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya, tampaknya menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam daripada yang bisa dipahami.
Arjuna memutuskan untuk kembali ke desa dan menceritakan apa yang telah ia temui. Namun, ia tahu bahwa apa yang akan ia sampaikan mungkin tidak akan dipahami oleh orang-orang yang belum melihat dengan mata kepala sendiri. Banyak orang akan merasa bahwa ia hanya berhayal, atau bahwa ia terlalu terpengaruh oleh legenda yang telah lama dikenal. Meski begitu, Arjuna merasa bahwa ia memiliki tugas untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang pernah terjadi pada Kerajaan Sungai Emas tidak hanya sebuah cerita kosong, melainkan peringatan yang relevan bagi kehidupan mereka sekarang. Jika mereka tidak berhati-hati, maka apa yang terjadi pada kerajaan itu bisa saja terulang kembali. Namun, sesampainya di desa, Arjuna mendapati bahwa segalanya telah berubah. Desa yang dulunya damai kini dipenuhi dengan kecemasan. Berita tentang hilangnya kelompok Darmawan dan peristiwa aneh yang terjadi di sepanjang sungai mulai meresahkan penduduk. Beberapa dari mereka mulai menunjukkan minat yang lebih besar terhadap pencarian kekayaan dan kekuasaan, meskipun mereka tahu betul akan risiko yang ada. Arjuna tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia harus melangkah lebih jauh untuk membagikan pengetahuannya dan untuk memperingatkan orang-orang tentang bahayanya. Setelah kembali ke desa, Arjuna merasakan betapa beratnya beban yang harus ia pikul. Ia mulai berbicara dengan para tetua desa, menceritakan pengalamannya dan memberikan peringatan tentang bahaya kekuatan yang tersembunyi di dasar Sungai Emas. Ia memberitahukan mereka bahwa Kerajaan Sungai Emas bukan hanya sekadar kerajaan yang hilang, tetapi sebuah simbol dari keserakahan yang menghancurkan segala yang baik. Namun, seperti yang ia khawatirkan, sebagian besar penduduk desa tidak mendengarkan peringatannya. Sebagian besar dari mereka sudah terjebak dalam impian untuk menemukan kekayaan yang tersembunyi, dan keinginan untuk meraih kembali kejayaan masa lalu telah menutupi akal sehat mereka. Arjuna merasa bahwa ia berbicara ke udara kosong. Para tetua desa yang seharusnya menjadi penjaga kebijaksanaan malah terlihat ragu, seolah-olah mereka juga telah terpengaruh oleh godaan yang sama. Beberapa dari mereka bahkan mulai menunjukkan minat untuk melanjutkan pencarian yang telah ditinggalkan oleh kelompok Darmawan, berpikir bahwa itu adalah kesempatan untuk mengembalikan kejayaan yang telah lama hilang. Meskipun Arjuna sudah memberikan peringatan, banyak dari mereka yang memilih untuk mengabaikannya, beranggapan bahwa kekuatan alam yang ada di Sungai Emas adalah sesuatu yang bisa ditaklukkan jika mereka cukup berani dan cerdas. Arjuna merasa frustasi. Ia tahu bahwa tak mudah untuk mengubah pikiran orang-orang yang sudah terlanjur terobsesi dengan impian mereka. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan seringkali menutupi kebijaksanaan yang seharusnya mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Namun, Arjuna tidak bisa berhenti begitu saja. Ia merasa bahwa tugasnya adalah untuk menunjukkan kepada mereka betapa berbahayanya pencarian mereka, dan bahwa pada akhirnya, apa yang mereka cari bukanlah harta, melainkan kehancuran. Tetapi Arjuna juga mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan sedang terjadi. Ketika ia mendekati tepi sungai, ia merasakan adanya gelombang energi yang sangat kuat. Air sungai yang keruh dan berbahaya tampak bergerak dengan cara yang aneh, dan udara di sekitar desa terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Arjuna merasa bahwa sesuatu akan terjadi, sesuatu yang tak terhindarkan, jika orang-orang terus mengabaikan peringatannya. Ia mulai merasakan bahwa keseimbangan yang selama ini terjaga di sungai itu kini sedang terguncang. Beberapa hari setelah kembali, kabar buruk datang. Beberapa penduduk desa yang terlalu penasaran dengan kekayaan yang diakini tersembunyi di dasar sungai, memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka. Mereka berangkat dengan perahu, menuju daerah yang lebih dalam di sungai, tempat yang sudah lama dianggap terlarang. Tak lama setelah mereka pergi, sebuah badai besar melanda desa, dan angin yang sangat kencang mulai menghantam segala sesuatu di sepanjang pesisir. Arjuna merasa bahwa badai itu bukanlah kebetulan, melainkan akibat dari kekuatan yang telah terganggu oleh pencarian tanpa akhir ini. Peringatan Arjuna kini terasa lebih relevan dari sebelumnya, tetapi sudah terlambat. Keputusan yang telah diambil oleh orang-orang itu tidak bisa dibatalkan. Kekuatan yang terpendam di dasar Sungai Emas sepertinya telah bangkit, siap untuk menghukum siapa saja yang berani melanggar aturan alam. Badai itu datang dengan begitu cepat dan ganas. Angin yang seolah-olah memiliki nyawa sendiri menerpa desa, membuat pepohonan yang tumbuh kokoh selama bertahun-tahun tumbang dengan mudah. Hujan deras mengalir deras, menyapu jalanan dan memicu banjir di beberapa bagian desa. Arjuna berdiri di luar rumah, menyaksikan kekuatan alam yang seolah menuntut balas. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa badai ini bukan sekadar fenomena alam biasa,
melainkan akibat dari perbuatan manusia yang tidak mengenal batas. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pencarian yang telah dilanjutkan oleh penduduk desa, sebuah peringatan yang datang terlambat. Sungai Emas, yang sebelumnya sudah mulai tampak lebih gelap dan misterius, kini menjadi lebih berbahaya. Arjuna merasa gelombang energi yang sangat kuat mengalir dari dalam sungai, mengirimkan getaran yang hampir terasa di setiap sudut tubuhnya. Ia tahu bahwa sungai itu, yang dahulu menjadi simbol kemakmuran dan kehidupan, kini telah berubah menjadi kekuatan yang mengancam keberadaan siapapun yang mendekat tanpa pemahaman yang tepat. Apa yang dulunya penuh dengan kemegahan, kini terperangkap dalam kutukan yang tak terelakkan. Ketika badai semakin menggila, Arjuna memutuskan untuk berlayar menuju sungai itu, berharap dapat menyelamatkan orang-orang yang masih berada di sana, meskipun ia tahu bahwa itu akan menjadi perjalanan berisiko tinggi. Sementara itu, kelompok yang telah berlayar lebih dalam ke dalam Sungai Emas merasakan keanehan yang semakin meningkat. Air sungai semakin keruh, dan suara gemuruh yang datang dari kedalaman terdengar semakin mengerikan. Mereka yang berada dalam perahu merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang bergerak dengan cepat di bawah permukaan. Mereka mendengar bisikan-bisikan tak dikenal yang menyelimuti udara, membuat hati mereka gelisah. Namun, mereka tidak bisa mundur. Mereka sudah terlalu jauh, terlalu dekat dengan apa yang mereka anggap sebagai harta yang dijanjikan. Tanpa mereka sadari, mereka telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya, di mana hukum alam dan kekuatan tak tampak sudah tidak berlaku lagi. Salah seorang dari kelompok tersebut, seorang pria bernama Raka, mulai merasa bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Ia berusaha mengingatkan yang lain tentang bahaya yang ada, tetapi suara-suara aneh semakin menguasai pikiran mereka. Mereka terperangkap dalam godaan untuk mendapatkan lebih banyak, dan semakin dalam mereka berlayar, semakin kuat pula rasa ketakutan yang mereka rasakan. Ketika perahu mereka mulai memasuki daerah yang lebih dalam, langit tiba-tiba gelap, dan badai yang begitu ganas datang menghantam. Arjuna yang sedang berlayar di sungai untuk mencari mereka merasa hati tergerak. Segera ia mendayung perahunya menuju arah badai itu, berharap bisa mencapai mereka sebelum terlambat. Namun, saat Arjuna tiba di tempat yang telah dituju, ia hanya menemukan kehancuran. Perahu-perahu yang sebelumnya digunakan oleh kelompok pencari itu kini hanya tersisa potongan kayu yang hanyut terbawa arus. Angin yang kencang dan gelombang yang menggulung membuatnya hampir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi tekadnya tetap kuat. Ia tahu bahwa di balik segala yang terjadi, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia duga, dan hanya dengan memahami apa yang telah terjadi di masa lalu, ia bisa melawan ancaman yang sedang membayangi. Dengan penuh kehati-hatian, Arjuna memasuki wilayah yang lebih dalam, tepat di titik di mana badai terasa paling kuat. Suara gemuruh yang menggema semakin keras seiring dengan kedekatannya. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah pusaran air raksasa yang terbentuk di tengah sungai, seolah menarik segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Pusaran itu adalah lambang dari kehancuran yang sudah lama terkunci di dasar sungai, dan kini ia bangkit untuk mengambil kembali apa yang pernah dicuri darinya. Arjuna merasa bahwa pusaran itu bukan hanya fenomena alam, tetapi sebuah entitas yang memiliki kesadaran, kekuatan yang telah lama tertidur. Ketika Arjuna mencoba untuk mendekat lebih jauh, sebuah suara misterius terdengar di telinganya. Suara itu terdengar seperti gema dari zaman dahulu, seperti suara para penguasa kerajaan Sungai Emas yang pernah menguasai tanah itu. "Kamu yang datang dari luar, apakah kamu siap menghadapi apa yang kami tinggalkan?" Suara itu bertanya. Arjuna merasa ketakutan yang luar biasa, namun di saat yang sama, ia merasa bahwa ia harus tetap berjuang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa yang sebenarnya terjadi pada kerajaan ini? Mengapa kutukan ini begitu kuat? Dan mengapa tak ada yang bisa keluar dari sini tanpa merasakan akibatnya? Arjuna tahu bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terletak di dasar sungai, tempat di mana kerajaan yang hilang itu pernah berdiri. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk menyelam lebih dalam lagi, berani menghadapi segala sesuatu yang mungkin menunggunya. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran besar, bukan hanya pertempuran melawan gelombang dan badai, tetapi juga pertempuran untuk menyelamatkan diri dan orang-orang yang masih terperangkap dalam ilusi kekayaan yang telah menenggelamkan kerajaan itu. Tanpa ragu, ia menceburkan diri ke dalam sungai, menyelam lebih dalam, untuk mencari tahu kebenaran yang tersembunyi di dalam kedalaman yang gelap itu. Di kedalaman Sungai Emas, Arjuna merasakan ketegangan yang luar biasa. Semakin ia menyelam,
Semakin dalam pula perasaan bahwa ia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia yang tidak terikat oleh hukum alam yang biasa, tempat yang penuh dengan kesunyian dan misteri. Di sana, di bawah permukaan yang kelam, Arjuna menemukan reruntuhan yang mengungkapkan keagungan kerajaan Sungai Emas di masa lalu. Apa yang dulunya adalah sebuah kota besar dengan kuil-kuil megah dan istana-istana yang megah kini, hanya tersisa puing-puing yang tenggelam di dasar sungai. Semua kemegahan itu kini tertutup oleh lapisan lumpur, seolah ditelan oleh waktu dan peristiwa yang tak terhindarkan. Namun, meskipun reruntuhan itu tampak hancur, Arjuna merasa kehadiran suatu kekuatan yang sangat kuat, sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Ia menemukan diri di tengah-tengah reruntuhan yang membawa jejak sejarah kerajaan Sungai Emas. Di sana, ia melihat patung-patung batu yang megah, namun wajah mereka tampak penuh dengan penderitaan, seolah menggambarkan betapa kekuasaan dan keserakahan telah menghancurkan mereka. Terdapat pula ukiran-ukiran yang menceritakan kisah para penguasa yang pernah memerintah dengan tangan besi, memaksa rakyat untuk menyembah mereka dan mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Arjuna terdiam sejenak di tengah reruntuhan itu, meresapi pesan yang tersirat dalam setiap ukiran dan patung yang ia temui. Ia merasa seolah-olah para penguasa ini sedang berbicara kepadanya, mengingatkan bahwa kebesaran mereka yang dulu hanyalah ilusi belaka. Mereka percaya bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah segalanya, namun mereka tidak tahu bahwa keserakahan yang mereka pertahankan telah membuka pintu bagi kehancuran yang akhirnya meruntuhkan kerajaan mereka sendiri. Kini, kerajaan itu tidak lebih dari bayangan yang tenggelam di bawah air, sebuah peradaban yang hilang karena tidak bisa menahan godaan yang datang bersama dengan kekuasaan. Dengan hati yang berat, Arjuna melanjutkan pencariannya, bertekad untuk menemukan inti dari apa yang menyebabkan kehancuran ini. Ia tahu bahwa untuk bisa menyelamatkan dunia luar, ia harus mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi di sini, di dasar Sungai Emas. Dan saat ia melangkah lebih dalam, semakin jelas bahwa ia akan menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Di dalam kedalaman sungai, Arjuna mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak tampak oleh mata, sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang kegelapan. Suasana di sekitar semakin mencekam, seolah waktu berjalan lebih lambat dan setiap gerakan yang ia lakukan bergetar di udara yang berat. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar runtuhan dan patung-patung di sekitarnya. Sesuatu yang telah terpendam selama berabad-abad, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk menggali lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa seperti langkah menuju sebuah kebenaran yang tak terbayangkan. Arjuna terus bergerak lebih jauh menuju pusat reruntuhan, di mana sebuah struktur megah tampak terselubung oleh lumut dan pasir. Itu adalah sebuah kuil besar, yang tampaknya pernah menjadi pusat kebesaran kerajaan Sungai Emas. Kuil ini terbuat dari batu yang tampak sangat kuat, namun bagian-bagian dindingnya telah retak dan hampir hancur oleh waktu. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding kuil menceritakan kisah-kisah besar tentang dewa-dewa yang pernah disembah oleh penduduk kerajaan, serta para pemimpin yang memerintah dengan tangan besi. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam ukiran ini, sebuah simbol yang berulang kali muncul di berbagai bagian kuil. Itu adalah gambar sebuah lingkaran dengan simbol misterius di tengahnya, yang tampaknya mengarah pada pusat dari semua kekuatan yang ada. Rasa penasaran Arjuna semakin mendalam. Ia mendekati simbol itu, yang kini terlihat lebih jelas di bawah sinar lampu dari obor yang ia bawa. Ketika ia memeriksa dengan seksama, ia menyadari bahwa simbol itu bukan hanya hiasan semata. Itu adalah kunci, sebuah petunjuk yang tersembunyi di dalam sejarah kerajaan ini. Mengingat kembali cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang kejatuhan kerajaan, Arjuna mulai menyadari bahwa simbol tersebut berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin menjadi alasan mengapa kerajaan Sungai Emas hancur. Sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam kedalaman sungai ini, yang tidak pernah diceritakan dalam legenda. Dengan hati-hati, Arjuna mengikuti pola-pola ukiran itu, yang membawanya ke bagian bawah kuil. Di sana, ia menemukan sebuah pintu yang tertutup rapat, yang tampaknya telah terkunci selama berabad-abad. Pintu itu terbuat dari logam yang sangat kuat, dan meskipun terlihat usang, pintu tersebut tetap kokoh seolah-olah menahan sesuatu yang tak boleh terungkap. Arjuna merasakan adanya getaran aneh di udara, dan sesaat ia merasa seolah ada kekuatan yang menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Namun, rasa penasaran yang lebih besar memaksanya untuk melanjutkan, dan dengan kekuatan yang ia miliki, ia berhasil membuka pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, Arjuna disambut oleh sebuah ruang yang gelap dan sunyi,
namun terasa berat dengan energi yang sangat kuat. Di tengah ruang tersebut, terdapat sebuah altar besar yang dihiasi dengan batu permata yang berkilauan, namun dengan nuansa gelap yang aneh. Di atas altar itu, terdapat sebuah benda berbentuk lingkaran besar, mirip dengan simbol yang telah ia temui di dinding kuil. Benda itu tampaknya menjadi pusat dari segala kekuatan yang ada di sini. Ketika Arjuna mendekatinya, ia merasa ada sesuatu yang menariknya, sebuah kekuatan yang tak terlihat, namun terasa menguasai seluruh tubuhnya. Pada saat itu, suara yang sama yang pernah ia dengar di permukaan sungai kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas. "Kamu telah menemukan inti dari kehancuran." Suara itu berkata dengan nada yang dalam dan penuh makna. "Ini adalah alasan mengapa kerajaan kami jatuh." Kekuatan yang terkandung dalam batu ini adalah sumber dari semua keserakahan, sebuah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Kami telah mencobanya, dan kami terjatuh dalam kehancuran karena ketamakan kami. Suara itu berhenti sejenak, memberi waktu bagi Arjuna untuk meresapi kata-kata yang baru saja diucapkan. Arjuna berdiri terdiam, merasakan beban yang sangat berat menindih pikirannya. Apa yang ia temui di sini adalah kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Batu yang ada di atas altar itu bukan hanya sebuah benda biasa. Itu adalah sumber kekuatan yang sangat besar, namun juga sangat berbahaya. Batu itu tidak hanya memberi kekuatan kepada pemiliknya, tetapi juga bisa menghancurkan mereka jika digunakan dengan cara yang salah. Kekuatan ini adalah akar dari kejatuhan kerajaan, dan bahkan mungkin bisa membawa kehancuran pada dunia luar jika tidak dihentikan. Namun, Arjuna tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Ia tidak bisa membiarkan kekuatan ini kembali ke tangan yang salah. Ia menyadari bahwa misinya tidak hanya untuk mengungkapkan sejarah kerajaan Sungai Emas, tetapi untuk memastikan bahwa kekuatan yang telah merusak kerajaan ini tidak jatuh ke tangan mereka yang tidak tahu cara mengendalikannya. Batu itu harus dihancurkan atau disembunyikan kembali, agar tidak ada yang bisa menggunakannya untuk tujuan yang salah. Dengan tekad yang kuat, Arjuna mulai mencari cara untuk menghancurkan batu itu. Ia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kejadian yang sama tidak akan terulang kembali. Arjuna merasakan betapa besar tanggung jawab yang ia pikul, dan meskipun jalan di depan tampak penuh dengan bahaya, ia tidak bisa mundur sekarang. Arjuna tahu bahwa waktunya semakin sempit. Batu yang terletak di altar itu adalah ancaman yang sangat besar, dan ia tidak bisa membiarkan kekuatan jahat yang terkandung di dalamnya keluar ke dunia luar. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan membawa batu itu kembali ke gua yang dalam, di mana ia pertama kali menemukannya. Gua itu, yang terletak jauh di dalam hutan, adalah satu-satunya tempat yang cukup aman untuk menyembunyikan kekuatan itu. Namun, perjalanan kembali akan jauh lebih berbahaya daripada perjalanan yang pertama kali ia lakukan. Dengan hati yang penuh tekad, Arjuna meninggalkan kuil tersebut, membawa batu yang sangat kuat dan berbahaya itu bersama dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang terus menariknya mundur. Namun, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Batu itu harus disembunyikan lagi, dan ia harus memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengakses kekuatan yang terkandung di dalamnya. Namun, meskipun ia berusaha untuk tetap waspada, Arjuna merasakan kehadiran seseorang yang mengikutinya. Di tengah hutan, di antara pepohonan yang lebat, ada mata-mata yang mengamati setiap gerakannya. Orang-orang dari desa, yang sebelumnya tidak mempercayainya, kini datang untuk mencoba merebut batu itu darinya. Mereka telah mendengar cerita tentang kekuatan yang terkandung di dalam batu tersebut, dan mereka siap melakukan apa saja untuk menguasainya. Arjuna tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan batu itu jatuh ke tangan yang salah. Ia harus melawan mereka, tidak hanya untuk melindungi dirinya, tetapi juga untuk melindungi dunia dari kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh batu itu. Arjuna merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Dalam perjalanan kembali ke gua tempat ia pertama kali menemukan batu itu, ia tahu bahwa ancaman tidak hanya datang dari dalam dirinya sendiri, tetapi juga dari luar. Orang-orang yang mengikuti jejaknya kini semakin dekat, dan Arjuna merasa bahwa ini adalah ujian terakhir. Ujian untuk menentukan apakah ia bisa benar-benar melindungi apa yang telah ia temukan, dan apakah ia cukup kuat untuk menanggung beban yang begitu berat. Batu yang ia bawa kini terasa semakin berat, seperti sebuah beban tak terkatakan yang memaksanya untuk terus melangkah meskipun tubuhnya lelah. Ketika ia mencapai tepi hutan,
Suara langkah kaki semakin jelas terdengar di belakangnya. Itu adalah kelompok orang-orang yang telah mengikuti jejaknya. Orang-orang dari desa yang ingin mendapatkan kekuatan yang terkandung dalam batu tersebut. Arjuna tahu bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak memahami betapa besar bahaya yang terkandung dalam batu itu. Mereka tidak mengerti bahwa mengambilnya akan membawa mereka pada jalan yang penuh dengan kehancuran, seperti yang telah dialami oleh kerajaan Sungai Emas. Namun, bagi mereka, kekuatan itu adalah impian yang telah lama mereka cari. Arjuna tahu bahwa ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Saat para pengejarnya semakin mendekat, Arjuna memutuskan untuk berhadapan dengan mereka. Ia tidak akan mundur. Batu itu harus dihancurkan atau disembunyikan dengan aman. Namun, di dalam hatinya, ia merasa berat untuk melawan mereka. Mereka bukan musuh pribadi, melainkan mereka yang terperdaya oleh janji-janji palsu akan kekayaan dan kekuasaan. Namun, demi keselamatan semuanya, Arjuna harus bertindak. Dengan tekad yang membara, ia menatap ke depan dan mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Begitu para pengejar itu muncul di hadapannya, mereka tidak berkata-kata, hanya menatap Arjuna dengan mata penuh ambisi dan ketamakan. Mereka tahu apa yang ada di tangan Arjuna, dan mereka yakin bahwa dengan merebutnya, mereka akan memiliki segala yang mereka inginkan. Namun, Arjuna tidak gentar. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia berusaha untuk mencegah mereka mendekat. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mencegah kehancuran adalah dengan menghentikan mereka, bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan mereka. Pertempuran yang terjadi sangat sengit. Arjuna menggunakan segala keterampilan yang ia pelajari selama bertahun-tahun untuk melawan mereka. Dengan gerakan yang cepat dan terlatih, ia berhasil melumpuhkan beberapa orang dari kelompok itu. Namun, semakin lama, jumlah musuh yang datang semakin banyak. Mereka yang dipimpin oleh seorang pria bernama Raditya, yang memiliki ambisi besar untuk menguasai kekuatan di balik batu Sungai Emas, tidak akan menyerah begitu saja. Raditya terus menyerang dengan agresif, berusaha untuk merebut batu itu dari tangan Arjuna. Dalam kekacauan pertempuran itu, Arjuna merasa semakin terpojok. Tubuhnya terasa lelah, dan meskipun ia telah melumpuhkan beberapa orang, Raditya tetap tak berhenti. Dalam kondisi yang semakin sulit, Arjuna tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Raditya adalah dengan menghancurkan batu tersebut. Namun, ia harus menemukan cara untuk melarikan diri dari serangan mereka terlebih dahulu. Saat Raditya maju untuk memberikan serangan terakhir, Arjuna dengan cepat melompat ke samping, menghindari serangan yang sangat mematikan. Ia kemudian mengangkat batu tersebut tinggi-tinggi dan dengan penuh keyakinan melemparkannya ke arah gua yang berada tidak jauh dari tempat mereka bertempur. Batu itu terlempar jauh, menghantam dinding gua dengan keras, dan dalam sekejap, batu itu meledak dengan cahaya yang sangat terang. Ledakan itu menggetarkan tanah dan menyebarkan gelombang energi yang sangat kuat ke seluruh penjuru hutan. Arjuna menutup matanya, melindungi dirinya dari cahaya yang membutakan. Ketika ia membuka mata, ia mendapati bahwa gua itu telah runtuh, dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya kini hancur. Batu Sungai Emas, yang dulu menjadi sumber kekuatan yang sangat besar, kini hancur menjadi serpihan-serpihan kecil yang terserak di tanah. Raditya dan kelompoknya terdiam, terkejut oleh apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang telah mereka lihat. Batu yang telah mereka incar selama ini telah hancur begitu saja. Arjuna, dengan napas yang terengah-engah, berdiri di tengah reruntuhan. Ia tahu bahwa meskipun batu itu telah dihancurkan, dampaknya masih akan terasa lama. Namun, setidaknya ia telah mencegah kekuatan itu jatuh ke tangan yang salah. Dengan batu yang hancur, Arjuna merasa lega, tetapi juga sadar bahwa perjalanannya belum selesai. Masih ada banyak hal yang perlu diungkapkan dan banyak kebenaran yang belum ditemukan. Kehancuran kerajaan Sungai Emas adalah pelajaran besar bagi seluruh dunia, dan Arjuna tahu bahwa apa yang telah ia lakukan akan membawa perubahan yang signifikan. Namun, ia juga tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari godaan kekuasaan dan keserakahan. Selalu akan ada orang-orang yang berusaha untuk mengejar kekuatan yang lebih besar. Dan meskipun batu itu telah hancur, pelajaran dari kerajaan Sungai Emas akan tetap hidup selamanya, sebagai peringatan bagi generasi mendatang untuk tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Arjuna tahu bahwa ia harus terus menjaga warisan ini,
mengingatkan dunia akan bahaya yang datang dengan kekuasaan yang tak terkendali. Perjalanan Arjuna kini telah selesai. Setelah pertempuran terakhir dan penghancuran batu sungai emas, ia kembali ke desa yang dulu pernah ia tinggalkan. Namun, kali ini ia kembali dengan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi masa depan. Desa yang dulu penuh dengan kebingungannya kini mulai sembuh, dengan banyak orang yang mulai menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dibeli atau dimiliki, tetapi sesuatu yang ada dalam kedamaian dan kebijaksanaan. Arjuna telah berhasil melindungi dunia dari kekuatan yang bisa membawa kehancuran. Namun ia tahu bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga agar sejarah ini tidak terlupakan. Ia mulai mengajarkan kepada penduduk desa dan orang-orang di sekitarnya tentang pentingnya menghormati alam dan menjaga keseimbangan dalam segala hal. Hanya dengan memahami dan menghargai warisan masa lalu, mereka bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, bebas dari godaan keserakahan. Arjuna berdiri di tepi sungai emas, yang kini mulai kembali tenang, meskipun sedikit terlupakan. Sungai itu, yang pernah menjadi pusat peradaban besar, kini hanya menjadi kenangan. Namun, kenangan itu mengandung pesan yang sangat penting, bahwa kekuatan, meskipun tampak menjanjikan, bisa membawa kehancuran jika tidak dijaga dengan hati-hati. Arjuna tahu bahwa masa depan harus dibangun dengan kesadaran dan kebijaksanaan, agar tragedi yang menimpa kerajaan Sungai Emas tidak terulang lagi. Dengan hati yang lebih tenang, Arjuna memutuskan untuk memulai kehidupan baru. Ia tidak lagi mencari kekayaan atau ketenaran. Sebagai gantinya, ia memilih untuk menjadi penjaga sejarah, melestarikan pengetahuan yang telah ia pelajari dan memastikan bahwa setiap generasi berikutnya akan tahu tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkendali. Dengan begitu, harapan baru akan tumbuh, dan dunia akan kembali menjadi tempat yang lebih baik bagi semua.